momen penting bagi pertahanan Indonesia, yaitu kedatangan 3 jet tempur Rafale yang resmi tiba hari ini. Kehadiran Rafale menandai peningkatan signifikan kekuatan udara TNI AU, baik dari sisi teknologi, daya gempur, maupun posisi strategis Indonesia di kawasan. Hari ini, tepat Kamis 22 Januari 2026, ada momen yang bisa dibilang bersejarah. Era baru TNI Angkatan Udara benar-benar di depan mata. Bukan wacana, bukan rumor, tapi kejadian nyata. 3 unit pertama jet tempur Rafale yang sudah lama ditunggu-tunggu dijadwalkan mendarat di Indonesia. Ini bukan sekedar pesawat datang lalu parkir di hanggar, ini simbol perubahan besar. Kehadiran Rafale punya arti yang sangat serius bagi TNI AU. Pesawat ini bukan cuma soal tampang gagah, tapi juga soal kemampuan menjaga kedaulatan udara Indonesia. Informasinya, 3 unit Rafale ini sudah berangkat langsung dari Mérignac, Bordeaux, Prancis, sejak Kamis 8 Januari 2026. Dan perjalanan panjang lintas benua itu berujung di tanah air hari ini. Jadi kalau hari ini langit terasa sedikit lebih berkelas, ya wajar. Sebelum terbang, ada satu prosesi penting yang tidak bisa dilewatkan, yaitu acceptance ceremony. Di acara inilah Indonesia secara resmi menyatakan bahwa pesawat yang diterima sudah sesuai standar dan siap dioperasikan. Acara ini dihadiri langsung oleh Wakil Kepala Staf TNI AU, Marsdaya TNI Teddy Rizali Hadi. Dalam sambutannya, beliau tidak hanya berterima kasih kepada Dassault Aviation sebagai pembuat Rafale, tapi juga kepada Safran dan Thales Group. Ibarat sebuah tim sepak bola, Dassault itu strikernya. Tapi Safran dan Thales adalah gelandang dan bek yang bikin permainan tetap jalan rapi. Wakaseo menegaskan bahwa acceptance ceremony ini adalah langkah penting dalam meningkatkan kekuatan udara Indonesia. Artinya, ini bukan sekedar serah terima barang, tapi loncatan kemampuan. Rafale yang datang ini dipastikan kualitas dan kesiapan tempurnya benar-benar terjaga, bukan pesawat setengah matang atau pesawat yang masih perlu banyak tambal sulam. Kalau kita mundur sedikit ke belakang, sebelum Rafale resmi diakuisisi, pesawat tercanggih yang dimiliki TNI AU praktis berhenti di F-16 varian lama. Memang, beberapa F-16 sudah diremajakan lewat program Enhanced Midlife Update atau EMLU. Jadi, ibarat motor lama yang mesinnya di-upgrade, masih bisa dipakai dan cukup bertenaga. Tapi, jujur saja, di era persaingan kekuatan udara yang makin ketat, itu belum cukup untuk bikin Indonesia benar-benar unggul. Karena itulah, setelah pandemi COVID-19, Kementerian Pertahanan mulai serius mencari jet tempur generasi lebih baru. Awalnya, Indonesia sempat melirik F-35, apalagi Singapura sudah lebih dulu memilikinya. Bahkan, di semester kedua 2021, kesepakatan dengan Amerika Serikat nyaris terjadi. Tinggal tanda tangan, bahasanya sudah hampir resmi. Namun, di titik itulah alarm berbunyi. Sejumlah pakar mulai mengkritik rencana tersebut. 2 sistem canggih di F-35 yaitu Alice dan Odin justru dianggap berpotensi jadi masalah. Sistem ini mengumpulkan data real-time soal operasi, kondisi teknis hingga riwayat perawatan pesawat. Lalu datanya dikirim ke Pentagon. Bayangkan, setiap kali pesawat terbang, ada pihak lain yang ikut menonton dari jauh. Dari sudut pandang kedaulatan, ini jelas bikin banyak pihak mengernyitkan dahi. Karena pada akhirnya Indonesia bisa terlalu bergantung dan berada di bawah bayang-bayang negeri Paman Sam. Disinilah Rafale tampil sebagai opsi yang lebih ramah kedaulatan. Dari sisi militer, kehadiran Rafale membuat TNI AU mampu menyumbangkan kekuatan udara di ASEAN, bahkan sampai Indo-Pasifik. Pesawat ini bukan cuma untuk gagah-gagahan, tapi untuk memastikan Indonesia tidak tertinggal dalam peta kekuatan regional. Apalagi, meskipun ke depan Indonesia juga berencana menambah kekuatan lewat rencana akuisisi 48 unit KAAN dan keterlibatan dalam proyek KF-21 Borame, Rafale tetap jadi tulang punggung penting. Penempatan Rafale pun bukan asal pilih lokasi. Lanut Rusmi Nurjadin di Pekanbaru dan Lanut Supadio di Pontianak dipilih karena faktor geografis. Kedua pangkalan ini dekat dengan Selat Malaka dan Laut Natuna Utara, wilayah yang sangat vital dan penuh kepentingan strategis dan ekonomi. Daerah ini tidak cukup diawasi hanya dengan kapal berang, butuh mata dan taring dari udara, dan disitulah peran Rafale menjadi sangat relevan. Menariknya lagi, akuisisi Rafale tidak berhenti pada urusan beli dan pakai. Ada bonus besar berupa transfer teknologi. PT Dirgantara Indonesia sejak awal sudah punya niat untuk membangun kemampuan maintenance, repair, and overhaul sendiri.
Tujuannya sederhana tapi krusial, supaya kalau ada apa-apa, pesawat tidak perlu diterbangkan jauh ke luar negeri hanya untuk perawatan. Lebih hemat, lebih mandiri, dan tentu saja lebih cepat. PT Dirgantara Indonesia bahkan mengajukan proposal Engineering Work Package, bukan hanya untuk Rafale, tapi juga untuk jet tempur lain di masa depan. Intinya, yang ditawarkan bukan sekedar offset biasa, tapi kemampuan otak para engineer lokal. Jadi bukan cuma bisa megang obeng, tapi juga menganalisis, membuat gambar teknik, dan memecahkan masalah kompleks. Ini investasi ilmu, bukan sekedar transaksi jual-beli. Namun ada satu catatan penting, agar manfaat transfer teknologi ini benar-benar maksimal, sebuah penelitian dari Universitas Muhammadiyah Yogyakarta menyarankan agar jumlah Rafale yang dimiliki Indonesia ditingkatkan menjadi 100 unit atau lebih. Pola ini mirip dengan yang direncanakan India saat menghadapi tekanan dari Pakistan. Dalam kajian tersebut disebutkan bahwa transfer teknologi Rafale belum 100% optimal jika jumlah pesawat masih terbatas, dan salah satu syarat pentingnya adalah pembelian dalam jumlah besar. Jadi kalau kita rangkum semua ini sambil tetap berdiri di tengah keramaian, kedatangan 3 unit Rafale hari ini bukan cuma soal pesawat baru, tapi tentang arah masa depan kekuatan udara Indonesia, tentang pilihan strategis menjaga kedaulatan, tentang belajar dari teknologi tinggi, dan tentang memastikan langit Indonesia benar-benar dijaga oleh kemampuan terbaik yang dimiliki negeri ini. Dan kalau kita perhatikan lebih dekat, kedatangan Rafale hari ini bawa pesan halus tapi tegas ke kawasan, bahwa Indonesia bukan negara yang hanya mengandalkan jumlah, tapi juga kualitas. Rafale ini ibarat kartu truf yang selama ini disimpan rapi, dan baru sekarang dikeluarkan di meja strategis. Sekali muncul, semua langsung menoleh. Dari sisi kemampuan tempur, Rafale bukan pesawat yang cuma jago terbang lurus. Jet ini dirancang untuk role multi-role sejati, bisa melakukan superioritas udara, serangan darat, pengintaian, sampai misi maritim. Jadi satu pesawat, tapi pekerjaannya banyak. Ibarat pegawai serba bisa, disuruh apa saja masih sanggup. Sensor dan avionik Rafale juga patut diperhatikan. Radar AESA-nya mampu mendeteksi ancaman dari jarak jauh, bahkan sebelum lawan sadar sedang diperhatikan. Sistem peperangan elektroniknya pun membuat Rafale tidak mudah dibaca, sehingga dalam peperangan udara, pilot tidak hanya mengandalkan kecepatan, tapi juga kecerdikan. Pesawat ini bukan tipe maju sambil teriak-teriak, tapi maju sambil senyum tipis. Lalu kita bicara soal pilot. Rafale yang canggih ini tetap butuh manusia hebat di balik kemudi. Karena itu proses pelatihan pilot TNI AU dilakukan dengan sangat ketat. Mereka tidak hanya belajar menerbangkan pesawat, tapi juga memahami sistemnya sampai ke detil kecil. Jadi bukan cuma bisa take off dan landing, tapi benar-benar menyatu dengan mesin. Menariknya, Rafale juga dirancang agar pilot tidak cepat lelah. Kokpitnya ergonomis, sistem bantuannya pintar, jadi pilot bisa fokus mengambil keputusan penting, bukan sibuk mengatur hal-hal sepele. Dalam peperangan udara modern, selisih 1 detik saja bisa menentukan segalanya, dan Rafale paham betul soal itu. Kehadiran Rafale hari ini juga menjadi pengingat bahwa modernisasi alutsista itu bukan proyek instan mie instan. Ini proses panjang, penuh hitung-hitungan, penuh pertimbangan politik, ekonomi, dan strategi. Dari tanda tangan kontrak di Februari 2022 sampai momen pesawat mendarat sekarang, semuanya melalui tahapan yang tidak sederhana. Dan yang tidak kalah penting, langkah ini menunjukkan bahwa Indonesia ingin berdiri tegak di atas kaki sendiri. Tidak anti kerjasama, tapi juga tidak mau terlalu bergantung. Rafale dipilih bukan karena ikut tren, tapi karena dianggap paling pas dengan kebutuhan dan kepentingan nasional. Kalau kita berdiri lagi di tengah keramaian dan mendengar suara mesin Rafale mengaum di langit hari ini, itu bukan cuma suara pesawat, itu suara kepercayaan diri, suara kesiapan, dan suara pesan bahwa langit Nusantara bukan ruang kosong, melainkan wilayah yang dijaga dengan serius, penuh perhitungan, dan tentu saja dengan teknologi yang tidak main-main. Thanks banget buat yang udah nonton sampai habis. Kalau suka, ya di-like aja. Kalau merasa cocok, langsung subscribe. Dan kalau jempol udah gatal pengen ngetik, antem aja tuh kolom komentar. Mau debat? Boleh. Mau bercanda? Gas. Yang penting sopan.